Halo para nakama dimanapun kalian berada. Di video kali ini gue bakal membahas beberapa hal yang berkaitan dengan haki, seperti penjelasan apa itu haki, cara mendapatkannya, dan pembagian jenis haki. Video ini gue buat untuk para nakama baru yang mulai mengikuti One Piece. Namun buat kalian yang sudah paham, kalian bisa memberikan penjelasan tambahan di kolom komentar jika ada penjelasan dari gue yang keliru ataupun kurang. Terima kasih. Mari kita mulai dengan pengertian dari haki itu sendiri. Haki adalah sebuah konsep kekuatan spiritual yang ada di dunia One Piece. Secara harfiah, haki ini memiliki arti ambisi, keinginan, ataupun tekad. Pada chapter 597, Rayleigh menjelaskan bahwa haki adalah kekuatan misterius yang dimiliki oleh seluruh manusia di dunia One Piece yang meliputi hawa keberadaan, ambisi, dan intimidasi. Namun sayangnya, kebanyakan manusia di dunia One Piece tidak menyadari keberadaan haki di dalam dirinya. Bahkan beberapa manusia ada yang berusaha membangkitkan haki, namun tetap tidak bisa membangkitkan haki seumur hidup mereka. Karena pengertian haki adalah sebuah kekuatan tekad dan keinginan, ini membuat kekuatan ini jarang dimiliki oleh penduduk keempat lautan dan sedikit dimiliki oleh penduduk paruh pertama Grand Line atau Paradise. Namun kekuatan haki ini banyak dimiliki oleh penduduk New World di paruh kedua Grand Line. Hal ini karena didasarkan dari kondisi geografis dari tiga lautan itu, di mana lautan New World memiliki keganasan yang sangat hebat sehingga mendorong penduduknya memiliki kekuatan tekad untuk bertahan hidup di wilayah yang ekstrim. Cara membangkitkan kemampuan haki sendiri itu harus dilakukan dengan melakukan pelatihan intens dalam waktu yang cukup lama. Bahkan menurut Rayleigh, berlatih haki selama 2 tahun bukanlah waktu yang cukup. Selain melakukan pelatihan yang intens, di dalam beberapa kasus, kemampuan haki seseorang bisa bangkit di dalam kondisi tertentu. Seperti haki milik Kobe yang bangkit setelah dirinya mengalami stres dan tekanan selama perang di Marineford pada chapter 579. Atau seperti Usopp yang hakinya bangkit karena keinginan kuatnya yang tidak ingin Luffy berubah menjadi boneka pada chapter 758. Selain itu, pada chapter 886, Rayleigh juga menambahkan kalau haki seseorang akan berkembang menjadi lebih kuat seiring semakin sering pengguna memakai haki dan melawan musuh yang kuat. Oh ya, penggunaan haki juga bisa dilakukan meskipun orang tersebut sedang tidak sadarkan diri. Seperti yang ditunjukkan pada chapter 552 saat Shirohige menggunakan haki Kenbushoku-nya agar bisa merasakan keberadaan es yang ingin mengalahkannya. Juga pada chapter 924 saat Luffy masih bisa melepaskan haki Hausoku miliknya, meskipun saat itu Luffy sudah pingsan karena dibogem oleh Kaido. Meskipun di dalam anime One Piece banyak sekali buah iblis yang memiliki kekuatan dahsyat, seperti buah iblis Gura Gura Nomi yang mampu menghancurkan dunia. Namun pada chapter 1047, Kaido mengakui bahwa satu-satunya cara untuk menaklukkan Grand Line adalah dengan menggunakan haki. Karena sekuat apapun buah iblis seseorang bukanlah faktor utama untuk menaklukkan lautan yang ada di dunia One Piece. Bahkan Raja Bajak Laut Goldie Roger menaklukkan lautan dengan kekuatan haki yang dimilikinya. Meskipun termasuk kekuatan yang kuat di dalam dunia One Piece, kemampuan haki seseorang itu terbatas dan bisa habis jika digunakan secara berlebihan. Seperti yang ditunjukkan pada chapter 786 saat Luffy kehilangan kemampuan hakinya yang membuat Luffy harus beristirahat selama 10 menit untuk memulihkan energi hakinya kembali. Namun kehabisan haki bukan berarti kehabisan energi atau stamina. Jadi ketika seseorang kehabisan energi hakinya, itu hanya bisa membuat orang tersebut tidak bisa menggunakan haki di dalam waktu tertentu, bukan tidak bisa bergerak sama sekali. Inilah alasan mengapa pada chapter 885 ketika Luffy kehabisan hakinya karena melawan Katakuri, Luffy masih bisa berlari kabur dari Katakuri dan menggendong Brule. Selanjutnya, kita bakal membahas pembagian jenis haki. Kemampuan haki di dunia One Piece terbagi menjadi 3 jenis, yaitu haki Bushosoku, haki Kenbushoku, dan haki Hosoku. Yang pertama, haki Bushosoku. Haki Bushosoku adalah jenis haki yang memungkinkan pengguna menggunakan kekuatan tekad di dalam dirinya untuk menciptakan semacam baju besi tidak terlihat kepada penggunanya yang bisa memberikan pengguna kemampuan ofensif dan defensif yang luar biasa. Kemampuan dasar dari haki jenis ini adalah pengerasan. Dengan teknik pengerasan ini, pengguna akan memiliki kemampuan serangan dan pertahanan yang lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Seperti yang ditunjukkan pada chapter 789 saat Luffy yang menggunakan haki di dahinya sanggup mematahkan pedang milik Rebecca. Di dalam manga ataupun anime, kekuatan haki ini seringkali ditunjukkan mengubah warna tubuh menjadi lebih gelap jika sedang mengaktifkannya. Oh ya, kemampuan pengerasan ini tidak hanya bisa disalurkan ke anggota tubuh, tapi teknik pengerasan Bushosoku haki ini juga bisa disalurkan ke dalam senjata ataupun pakaian yang sedang digunakan oleh sang pengguna. Seperti yang diperlihatkan pada chapter 684 saat Vergo mengubah batang bambu yang dia pegang menjadi senjata mematikan setelah disalurkan energi haki. Teknik ini juga lah yang dilakukan oleh wanita suku Kuja
yang membuat serangan anak panah mereka jauh lebih kuat dibandingkan anak panah yang lain, karena anak panah mereka dialiri oleh energi haki. Advance teknik atau teknik tingkat lanjut dari Busoshoku Haki ini ada dua teknik, yaitu teknik emisi dan teknik menghancurkan dari dalam. Teknik emisi adalah sebuah teknik tingkat lanjut dari penggunaan Busoshoku Haki, di mana pengguna mampu mengeluarkan energi haki melalui bagian tubuh yang dia inginkan. Hal ini akan memungkinkan penggunanya untuk membuat sebuah ledakan kecil yang akan menyerang lawan. Teknik ini pertama kali diperlihatkan pada chapter 511 saat Sentomaru menyerang Luffy di Sabaody dengan hempasan pukulan energi haki miliknya. Oh ya, teknik emisi atau pelepasan energi ini bisa digabungkan dengan energi haki Hosoku yang membuat luapan energi hakinya menjadi lebih kuat lagi. Dengan teknik inilah Luffy mampu memberikan luka kepada Kaido, dan dengan teknik ini juga Goldie Roger dan Shirohige mampu membuat tempat bertarung mereka menjadi hancur, padahal senjata keduanya tidak saling bersentuhan satu sama lain. Advance teknik selanjutnya adalah penghancuran internal, yaitu sebuah teknik ketika pengguna mengalirkan aliran haki ke dalam sebuah objek dan memberikan serangan destruktif ke dalam objek tersebut dari dalam. Berbeda dengan teknik emisi yang menyalurkan energi haki keluar tubuh, teknik ini terjadi ketika penggunanya menyalurkan energi hakinya ke dalam sebuah objek dan membuat objek tersebut kelebihan energi dan berakhir meledak dari dalam. Teknik ini pertama kali ditunjukkan pada chapter 504 saat Rayleigh menghancurkan borgol dari leher Kami di Human Shop. Bisa dibilang haki jenis Busoshoku adalah haki standar yang hampir dimiliki oleh semua bajak laut di lautan New World. Selain itu, Busoshoku adalah satu-satunya cara untuk melawan pengguna buah iblis Logia di dalam dunia One Piece. Dengan kemampuan haki ini, pengguna mampu menyerang tubuh asli dari pemilik Logia yang tubuhnya merupakan unsur alam. Seperti yang ditunjukkan pada chapter 511 saat Rayleigh berhasil menendang Kizaru yang tubuhnya terdiri dari cahaya. Juga pada chapter 680 saat Luffy berhasil memberikan pukulan kepada Caesar yang merupakan manusia gas. Oh ya, ketika dua orang bertarung dengan menggunakan haki Busoshoku, maka pengguna Busoshoku terkuat di antara keduanya yang akan menjadi pemenangnya. Seperti yang diperlihatkan pada chapter 778 saat Zoro mampu mengalahkan Pizza yang sudah menutupi tubuhnya dengan haki Busoshoku miliknya. Hal ini menandakan bahwa Busoshoku haki milik Zoro jauh lebih kuat dibandingkan Busoshoku milik Pizza. Yang kedua, haki Kenbushoku. Haki Kenbushoku simpelnya adalah salah satu jenis haki yang berfungsi untuk merasakan hawa keberadaan dan emosi seseorang. Dengan kemampuan haki jenis ini, pengguna akan bisa menebak arah serang dan keberadaan lawan dari jarak yang cukup jauh. Variasi kemampuan dasar dari haki Kenbushoku ini terbagi menjadi beberapa teknik. Yang pertama adalah kemampuan untuk merasakan arah serang. Kemampuan ini adalah kemampuan utama dari haki Kenbushoku. Di dalam anime ataupun manga, haki Kenbushoku selalu ditunjukkan untuk membaca arah serangan dari lawan. Karena memang fungsi utama haki ini adalah untuk membantu pengguna mengetahui arah serang lawan agar bisa menghindarinya. Kemampuan ini dijelaskan secara jelas pada chapter 597 saat Rayleigh mampu mengetahui arah serangan dari gajah raksasa yang ingin menyerangnya. Yang kedua, kemampuan untuk merasakan keberadaan makhluk hidup. Kemampuan merasakan keberadaan makhluk hidup ini adalah salah satu teknik paling umum dari haki Kenbushoku. Dengan haki ini, pada chapter 597, Rayleigh bisa menebak dengan jelas ada berapa makhluk buas yang ada di dalam pulau Rusukaina. Teknik ini juga yang sering digunakan oleh seorang penembak jitu seperti Usopp untuk melihat targetnya dari jarak yang sangat jauh. Oh ya, kemampuan merasakan keberadaan makhluk hidup ini di Pulau Langit disebut dengan mantra. Dengan penggabungan mantra dan kemampuan membaca sinyal listrik, Enel bisa mendengarkan seluruh percakapan dari seluruh warga Skypiea. Inilah alasan mengapa Enel bisa langsung memberikan serangan petir kepada para warga Skypiea yang sedang menyelekkan dirinya. Oh ya, kemampuan ini juga lah yang digunakan oleh Fujitora untuk melihat dunia karena kedua matanya sudah tidak bisa melihat. Yang ketiga, kemampuan untuk merasakan kekuatan. Dengan melatih kemampuan haki Kenbushoku yang ini, pengguna akan bisa mengetahui kekuatan dari lawan yang akan datang atau kekuatan dari lawan yang ada di depannya. Seperti yang ditunjukkan oleh Luffy pada chapter 1090 saat dirinya merasakan kalau ada orang kuat yang akan datang ke Pulau Egghead. Juga ketika Kurohige pada chapter 544 mengatakan bahwa kemampuan haki milik Luffy menjadi lebih kuat dibandingkan ketika mereka bertemu di Pulau Jaya. Hal ini menandakan bahwa keduanya memiliki haki Kenbushoku yang bisa mengukur kekuatan lawan. Selain merasakan dan mengukur kemampuan kekuatan seseorang, kemampuan ini juga bisa merasakan kekuatan dari benda yang ada di sekitar sang pengguna. Salah satunya adalah merasakan aura kekuatan dari sebuah senjata. Hal ini ditunjukkan pada chapter 913 saat Zoro merasakan aura kuat dari pedang Nidai Kitetsu yang dipegang oleh Luffy. Juga pada chapter 1002
52 saat Big Mom bisa merasakan kalau pedang milik Zoro bukanlah pedang biasa dan menyuruh Kaido untuk menghindari serangannya. Yang terakhir, kemampuan merasakan emosi. Selain merasakan kekuatan, arah serang, dan keberadaan, haki Kenbushoku juga memungkinkan penggunanya untuk bisa merasakan emosi dari individu yang lain. Seperti yang ditunjukkan pada chapter 621 saat Otohime mengatakan bahwa dirinya bisa merasakan perasaan dari manusia ikan yang sudah mencuri. Selain itu, Otohime juga mengatakan bahwa dirinya bisa merasakan jeritan hati dari Fisher Tiger. Tapi kemampuan merasakan emosi ini bisa dinetralisir dan dihindari oleh mereka yang sangat ahli di dalam berakting. Seperti pada chapter 562 saat Squard menyerang dadakan kepada Shirohige di Marineford. Padahal kita semua tahu kalau Shirohige adalah salah satu user haki yang sangat hebat. Oh ya, bisa dibilang kemampuan merasakan emosi ini akan berbahaya bagi pengguna jika mereka tidak memiliki ketahanan mental yang sangat kuat, karena bisa dibilang kemampuan ini adalah kemampuan pasif sehingga tidak bisa dikendalikan begitu saja. Hal inilah yang terjadi pada Koby di chapter 584. Pada chapter itu dirinya ketakutan karena mendengar begitu banyak jeritan dari korban perang Marineford yang masuk ke dalam pikirannya. Teknik advance atau teknik tingkat lanjut dari kemampuan Kenbushoku Haki adalah kemampuan untuk bisa melihat masa depan. Berbeda dengan kemampuan dasarnya yang membaca arah serang berdasarkan auranya, kemampuan melihat masa depan ini akan membuat pengguna benar-benar bisa melihat kejadian yang akan terjadi. Kemampuan melihat masa depan ini pertama kali diperlihatkan pada chapter 860 saat Katakuri berhasil melumpuhkan orang yang hendak mengacaukan pesta milik Big Mom. Bahkan Katakuri sampai tahu kata apa yang hendak diucapkan oleh orang tersebut di masa depan. Dengan kemampuan melihat masa depan ini, pengguna Logia dan para Mesia khusus akan sangat diuntungkan di dalam sebuah pertempuran, karena pengguna Logia akan bisa merubah bentuk tubuhnya untuk bisa menghindari serangan haki dari lawannya yang mengarah kepada tubuh aslinya. Meskipun disebut mampu melihat masa depan, namun masa depan yang dilihat bisa dirubah dengan beberapa faktor tertentu, seperti masa depan Sanji yang bisa menghindari tembakan dari pendeta, namun ternyata juga bisa menghindari serangan dari Katakuri, yang akhirnya membuat Katakuri menjadi terkejut. Selain masa depan yang bisa dirubah, kemampuan ini juga bisa dibatalkan oleh pengguna Hosoku Haki tingkat lanjut seperti Shanks. Yang ketiga ada Hosoku Haki. Berbeda dengan dua jenis haki yang gue jelaskan sebelumnya, haki Hosoku adalah jenis haki yang tidak bisa dilatih dan hanya bisa dimiliki oleh beberapa orang tertentu. Pada chapter 513 dikatakan bahwa jika seseorang mampu menggunakan haki jenis ini, maka orang tersebut akan memiliki kualitas untuk menjadi seorang raja, dan hanya satu dari sejuta orang yang kemungkinan memiliki haki jenis ini di dalam dunia One Piece. Teknik dasar dari haki jenis ini adalah memancarkan aura intimidasi kepada lawannya. Di dalam beberapa kasus, aura intimidasi yang kuat sanggup membuat sang target menjadi kehilangan kesadaran, seperti yang ditunjukkan ketika Luffy membuat Motobaro dan ribuan manusia ikan di Pulau Gyojin menjadi pingsan. Bahkan serangan intimidasi Hosoku Haki ini sanggup membuat pengguna Logia kembali ke bentuk asalnya, seperti yang dilakukan oleh Shanks pada chapter 1055 saat Shanks menyerang Ryokugyu dan Hosoku miliknya dan membuat Ryokugyu kembali berubah menjadi bentuk manusianya. Selain memberikan intimidasi yang kuat kepada lawan, aura Hosoku yang dipancarkan oleh seseorang dapat menghancurkan benda mati yang berada di sekitar sang pengguna, seperti yang ditunjukkan pada chapter 434 saat Shanks yang melepaskan aura Hosokunya sanggup merusak beberapa bagian dari kapal bajak laut Shirohige. Bahkan jika ada dua pengguna Hosoku Haki yang saling bertarung, maka tempat pertarungan mereka akan menjadi hancur akibat luapan dua haki Hosoku, seperti yang ditunjukkan ketika pertarungan Shirohige dan Roger yang sanggup menghancurkan beberapa bagian dari pulau yang menjadi tempat pertarungan mereka. Teknik tingkat lanjut dari haki ini adalah pengguna mampu menyalurkan energi Hosokunya ke dalam senjata ataupun pukulannya, sehingga mampu memberikan serangan yang lebih kuat dan bisa menembus pertahanan terkuat sekalipun. Inilah yang membuat Luffy bisa memberikan dampak serangan kepada Kaido yang memiliki ketahanan paling kuat. Di dalam manga ataupun anime, penggunaan Hosoku ini ditunjukkan dengan kilatan hitam yang keluar dari senjata ataupun pukulan mereka. Selain itu, tingkatan advance dari haki ini juga mampu mematahkan penglihatan masa depan lawan atau bisa juga disebut dengan sebutan observation killing. Dan Hosoku advance ini, pengguna akan bisa memutus kekuatan melihat masa depan dari lawannya. Oh ya, for your information, semua Yonko dikonfirmasi memiliki haki Hosoku, kecuali si Kurohige. Namun meskipun haki Hosoku adalah hak yang dimiliki oleh mereka yang punya kualitas raja, bukan berarti mereka yang memiliki haki Hosoku tidak bisa dikalahkan oleh mereka yang tidak memiliki haki. Hal ini dibuktikan pada chapter 1059 saat Kurohige mampu menyudutkan buah Hancock yang memiliki haki raja.
Terima kasih buat kalian manusia-manusia baik hati yang sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini, dan silahkan tonton video gua yang lain. Gua Budi Everything, sampai jumpa di video selanjutnya.